Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Umul pada materi kuliah sosiolinguistik pada pertemuan kedua. Kita masuk pada pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat pemakainya atau penuturnya. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Perpaduan dari sosiologi dan linguistik. Sosio mengandung makna masyarakat dan yang terkait dengan masyarakat atau yang disebut juga dengan sistem, struktur, tradisi, adat, dan kebudayaan, serta yang lainnya. Linguistik bermakna ilmu tentang bahasa dari unsur terkecil sampai satuan yang paling lengkap. Satuan terkecil adalah huruf, kata, gabungan kata, ya, klausa menjadi kalimat. Sehingga dapat diartikan sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dilihat dari penggunaannya di masyarakat. Linguistik bidang ilmu mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Sosiolinguistik itu sendiri adalah bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Sosiolinguistik itu juga merupakan suatu pengembangan dari subbidang linguistik yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran serta mengkaji dalam suatu konteks sosial, meneliti kolerasi antara faktor-faktor sosial dengan variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Adapun masalah dalam sosiolinguistik, satu, identitas sosial dari penutur, yaitu penutur ini berasal dari mana, dari daerah mana, jadi identitasnya ya, identitasnya, usianya, umurnya berapa, ya, dan sebagainya, itu disebut identitas. Kemudian identitas sosial dari pendengarnya, pendengarnya siapa dalam berkomunikasi tersebut. Kemudian lingkungan sosial tempat peristiwa penutur terjadi. Lingkungan sosialnya bisa masyarakat, pasar, atau lingkungan perumahan, lingkungan dinas, lingkungan formal dan non-formal. Kemudian 4, analisis sinkronisasi dan diakronisasi dari dialek-dialek sosial. Jadi dialek yang penggunanya ya, misalnya dialek Minang, dialek Sumatera Utara, dialek Jawa, dan sebagainya. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Yang keenam, tingkatan variasi dan ragam linguistik. Ketujuh, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Jadi itu masalah-masalah dalam kajian sosiolinguistik. Adapun kegunaan dari kajian sosiolinguistik yaitu bermanfaat dalam berkomunikasi atau interaksi. Akan memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbincang dengan orang tertentu. Misalkan seorang murid atau anak
akan menggunakan beragam bahasa yang berbeda saat berbicara dengan guru dan teman-temannya. Dan muncullah murid yang lain lebih tinggi kelasnya. Maka ini dialog atau bahasanya akan berpindah. Ya. Di saat kita berbicara dengan teman, datang teman yang lain, maka terjadilah 3 orang. Pertama kita berdua berbicara konteksnya interaksi langsung antara berdua, masuk yang ketiga, maka interaksinya menjadi 3. Akan terjadilah di sini alikode. Alikode itu yaitu pembicaraannya akan mengembang, akan berbeda, akan berpindah. Inilah salah satunya disebut contoh sosiolinguistik. Jadi interaksi atau pembicaraan atau topik yang dilakukan di dalam berinteraksi baik 2 orang, 3 orang maupun lebih. Maka akan terjadilah interaksi-interaksi sosial atau pembicaraan-pembicaraan yang berbeda ya. Ini disebut ilmu sosiolinguistik. Demikianlah materi singkat kita pada pertemuan kedua. Anda mendapat tugas yaitu jelaskanlah aplikasi seperti apa yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari tentang ilmu linguistik. Ya, bisa saat Anda waktu SMA, Anda waktu kuliah saat ini, atau Anda selama lockdown berada di lingkungan masyarakat atau di rumah, Anda berada di lingkungan kosan. Jadi aplikasinya sosiolinguistik itu seperti apa? Apa yang terjadi? Interaksinya seperti apa? Saya berdua dengan teman kosan, pembicaraan kami ini. Terus ada datang teman yang sebelah kosan atau teman sama kuliah lainnya bertamu ke rumah, maka pembicaraan kami akan berubah. Inilah yang akan Anda jelaskan. Seperti apa perubahan pembicaraan ini. Jadi alikodenya, interaksi sosialnya, interaksi sosiolinguistiknya dalam Anda berteman ini seperti apa? Ini yang akan Anda berikan penjelasan lengkap dengan contohnya ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa Bunda semangat semuanya. Semangat. Bahsastra. Bahasa bisa, sastra bisa. Oke.